Puji Tuhan, selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Salam sejahtera pada pagi hari ini. Kembali kita bersama dengan program doa pagi GPDI Budi Mulia. Pagi hari ini kita akan membaca firman Tuhan, kita akan mendengar kebenaran firman Tuhan. Saya mengajak kita berdoa. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami datang kepada Tuhan pagi hari ini. Kami bersyukur atas kasih karunia Tuhan, anugerah Tuhan dalam hidup kami. Tuhan sudah menolong kami, menyertai kami sepanjang malam, dan pagi hari ini kami mau membaca firman Tuhan. Kami mau mendengar kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati setiap umat-Mu pada pagi hari ini yang mendengar firman Tuhan. Kami bersyukur dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Firman Tuhan terambil dalam Roma pasal 6 ayat yang ke-13. Roma 6 ayat yang ke-13. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata kebenaran. Puji Tuhan, haleluya. Saudara, ini adalah suratan Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Roma. Rasul Paulus menasihati orang-orang yang ada di Roma, orang-orang yang sudah ada dalam Kristus, orang-orang yang sudah percaya kepada Tuhan, agar tidak menggunakan anggota tubuh dan menyerahkan anggota tubuh kepada kelaliman, tetapi menggunakan anggota tubuh atau menyerahkan anggota tubuh kepada Allah untuk senjata kebenaran. Puji Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum kita berada di dalam Tuhan, sebelum kita mengenal Tuhan, sebelum kita bertobat, kita menggunakan tubuh, anggota-anggota tubuh kita sebagai senjata kelaliman, sebagai senjata dosa. Tetapi sekarang sudah ada dalam Kristus, sudah menjadi ciptaan yang baru dalam Yesus, maka anggota-anggota tubuh kita gunakan untuk senjata kebenaran. Senjata tujuannya digunakan untuk berperang, untuk peperangan. Demikian juga tubuh kita gunakan untuk berperang dalam hal kebenaran. Jadi kita menggunakan kehidupan kita, anggota kita untuk berperang dalam hal kebenaran. Allah menciptakan manusia menurut gambar dan rupa Allah, memiliki sifat karakter Allah, dan sifat karakter Allah itu adalah kasih, adalah perbuatan baik. Demikian manusia juga memiliki kasih, perbuatan baik, mengasihi dan melakukan perbuatan-perbuatan baik kepada sesama. Dalam Efesus 2 ayat 10 di situ mengatakan, Efesus 2 ayat 10, karena kita ini buatan Allah. Kita perhatikan di sini, karena kita ini buatan Allah,
diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Puji Tuhan. Jadi saudara sekalian, jelas dalam ayat ini mengatakan bahwa kita diciptakan untuk melakukan pekerjaan baik. Anggota tubuh kita diciptakan untuk melakukan pekerjaan baik atau perbuatan-perbuatan baik, bukan untuk melakukan perbuatan-perbuatan kelaliman. Kelaliman itu adalah tindakan perbuatan jahat, perbuatan dosa, perbuatan kekejaman, dan ini bukan tujuan Allah untuk manusia. Memang ada orang-orang yang menyerahkan anggota-anggota tubuhnya untuk melakukan kejahatan, dan orang-orang itu sudah terperangkap oleh iblis. Kita bisa lihat saudara sekalian kejadian-kejadian sekarang dalam berita-berita yang faktual, saling membinasakan, saling membunuh, tidak punya kasih, tidak mengasihi. Yang terjadi adalah perbuatan-perbuatan kelaliman, merasa hebat, menunjukkan kehebatannya, keegoisannya, dan ini sangat mengerikan di akhir zaman, saudara-saudara sekalian. Melihat hal seperti ini adalah tantangan bagi setiap orang percaya, tantangan bagi gereja di akhir zaman ini sebagai tubuh Kristus, sebagai umat Allah, agar kehidupan kita sebagai umat Allah tetap eksis di dalam Tuhan, eksis dalam pekerjaan-pekerjaan yang baik atau dalam perbuatan-perbuatan yang baik. Kita semakin mengerti kehendak Tuhan, saudara sekalian, mengerti apa yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita. Seperti ungkapan Rasul Paulus dalam Filipi 1 ayat yang ke-22a. Filipi 1 ayat 22a. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Artinya menjadi berkat, saudara sekalian. Memberi buah, menjadi berkat. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, Allah izinkan kita ada dalam dunia ini. Kita menikmati anugerah Tuhan, kita menikmati kasih karunia Tuhan. Setiap hari kita menghirup oksigen secara gratis. Kita dipelihara dalam kasih karunia Allah. Saudara sekalian, hidup adalah anugerah. Hidup adalah kesempatan untuk kita terus berbuat baik. Kita melakukan pekerjaan-pekerjaan baik. Kita menyerahkan kehidupan kita kepada Allah, menggunakan seluruh keberadaan hidup kita, anggota-anggota tubuh kita, sebagai senjata kebenaran. Puji Tuhan. Dalam Galatia pasal 6 ayat 9. Di situ berkata, Galatia pasal 6 ayat 9, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Sudah dikasih Tuhan, firman Tuhan pagi hari ini datang kepada kita, menasihati kehidupan kita, mengajar kehidupan kita. Memang tujuan firman Allah itu untuk mengajar kita, menasihati kehidupan kita, secara khusus kepada kita yang sudah
ada di dalam Tuhan. Kita sudah tahu apa itu kebenaran, kita sudah tahu apa itu dosa. Nah, pagi hari ini firman Tuhan kembali datang kepada kita untuk mengingatkan kita, untuk kembali mengajar kehidupan kita, agar kehidupan kita semakin sadar, kita semakin mengerti, kita semakin tahu akan kehendak Allah di dalam kehidupan kita. Kita adalah orang-orang yang terus hidup di dalam kebenaran, ada di dalam kebenaran. Kita menggunakan kehidupan kita, anggota-anggota tubuh kita untuk senjata kebenaran. Kita tahu apa itu dosa. Kita tahu apa itu perbuatan-perbuatan yang tidak benar. Sebab itu firman Tuhan pagi hari ini mengajar kepada kita. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, biar kita semakin dipulihkan oleh Tuhan, biar semakin kita berada di dalam kebenaran Allah. Kalau kita mengasihi Tuhan, kalau kita mengasihi orang lain, maka kita hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Saudara sekalian, dengan kejadian-kejadian sekarang yang kita melihat bahwa orang-orang yang tidak ada di dalam Tuhan, orang-orang yang tidak ada dalam Kristus, mereka menggunakan kehidupan mereka, anggota-anggota tubuh mereka sebagai senjata kelaliman. Mereka terus hidup di dalam dosa. Saudara sekalian, tidak takut akan Allah, tidak menghormati Allah. Mereka tidak sadar bahwa kehidupan mereka diciptakan untuk hal-hal yang benar. Kita diciptakan untuk melakukan perbuatan yang baik. Kita berdoa saudara sekalian agar kehidupan kita semakin dekat kepada Tuhan, semakin kita menyerahkan kehidupan kita untuk kebenaran, dan kita melakukan hal-hal yang benar di hadapan Tuhan. Kita bersyukur pada hari ini kalau kita bisa mendengar firman Tuhan. Ini adalah berkat bagi kehidupan kita. Ini adalah kasih karunia Allah di dalam kehidupan saudara. Terima kasih pada pagi hari ini. Saya mengajak kita berdoa setelah kita mendengar renungan kebenaran firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sangat bersyukur pagi hari ini. Kami sudah mendengar firman Tuhan, mengajar kepada kami, menasihati kepada kami, agar kehidupan kami diperlengkapi dengan perbuatan-perbuatan yang baik. Kami tahu Tuhan, Engkau yang memampukan kami, kuasa-Mu yang memampukan kami, untuk terus yang kami berada di dalam kebenaran. Tuhan, tolong kami agar setiap umat-umat-Mu yang mendengar firman Tuhan pagi hari ini, mereka dipulihkan oleh Tuhan, mereka ditolong oleh Tuhan, mereka diberkati oleh Tuhan. Siapapun yang mendengar firman Tuhan di pagi hari ini dalam program pagi ini, hamba berdoa dalam nama Yesus, biar kebenaran firman Tuhan terpatrik di dalam kehidupan mereka, dalam hati mereka, sehingga kekuatan firman Tuhan itu mengubah kehidupan umat-umat-Mu ya Tuhan. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kekuatan firman Tuhan itu yang dahsyat itu membuat kehidupan kami semakin kami diubah dan kami hidup di dalam pertobatan. Terima kasih pada pagi hari ini kami bersyukur kepadamu, memberkati setiap umat-Mu pada pagi hari ini, memulihkan mereka pada pagi hari ini. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan berikan kekuatan. Dalam nama Yesus, mungkin mereka saat ini Tuhan dalam menghadapi masalah berbagai persoalan, Tuhan ada sumber pertolongan, Tuhan adalah sumber jawaban bagi umat-Mu. Terima kasih dalam nama Yesus, haleluya,
Amin.